무궁화 꽃이 피었습니다. Balik lagi di podcast Minggu Siang yang direkam hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya cuman ini sih mau biar semua lini kena. Kan mendengar kita kan bukan kalau Islam doang. kalau semua ini kena tuh assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namun budaya, salam kebajikan, terus Kan belum semua selesai mah. agama. Satu dulu. Gini. Ada aja ya dia mah ikut ya. Dia makin kesini makin ada aja mal. Dia makin punya anak makin berulah dia sekarang. Keberagaman itu perlu. Itu untuk apa ya? Ya itulah pokoknya. Oke, Gimana mal gini. kabar mal? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana? Baik. Jadi gini, kita kan kita harus kasih tahu dulu ke pendengar bahwa podcast ini direkam di dua wilayah berbeda. Bedanya 4 jam ya. Iya. Bedanya 4 jam ya. 4 jam. Bedanya 4 jam. Jadi Plus- kalau misalnya Plus 4 jam. Oke, jadi kalau misalnya bedanya di sini 11 jam 11 maksud. Di sana tuh udah jam 3 ya, Mas. Jam 3. Iya, jam 3 sore ya. Jadi welcome back to podcast Minggu Siang yang ya kira-kira bertiga di episode kedua kali ini. Harus lah. Iya, yang episode pertama lu doang sama Wahyun. Iya, itu Ya. sebenarnya dalam rangka tes mic. Ya, teknik dari Paduka yang mulia. Iya, gue dalam rangka tes mic aja. Dalam rangka tes mic, tapi ternyata obrolannya lama. Oke, karena ini direkam sama pakai Zoom, jadi tuh kita tuh nggak bisa lama-lama ya. Jadi 40 menitan. Harusnya sih bisa lebih kurang. Zoom 30 apa 40 ya? 40. Kalau 30 tuh Google Meet. Oh. Padahal Zoom Israel ya. Udah. Oh. Iya, Wahyun. Karyawannya. Kalau Wahyun kan paling seneng yang berbau-bau itu. Coca-Cola masih jalan, Starbucks masih jalan, Coca-Cola masih jalan, Starbucks masih Ya. jalan, McD masih jalan. Nah, ini menarik nih bicara soal apa namanya? Boykot. Memboikot. Nah, iya, boykot. Kalau Nah, impactnya kalau lu boykot di sini ngefeknya kan ke Israelnya kayaknya sedikit ya. iya, Impactnya itu lebih ke karyawan yang bekerja di sini. benar. Dan gue baru baca berita kan kemarin tuh KFC tuh tutup 40 gerai. Ah, itu maksudnya karyawan KFC disuruh buka McCrispy semua. Nah, Oh, itu. Gimana, The Mal? besto. Gimana, Mal? Memboikot. Kalau di sini sih yang gua lihat produk-produk yang pro Israel juga di boykot sih, kayak Cadbury, KitKat, Oreo, itu pun nggak laku juga di sini. Itu pada Nggak laku, ya, produknya nggak- dilarang produknya- jual. Produknya nggak dibeli, gol. Ada aja di stok walaupun harga murah, tapi pada kagak beli. Pada nggak beli. Oh, Lu beli? Pada nggak beli. Australia jalan ya? Apanya? Apa memboikot tuh di Australia? Australia jalan. Iya. Mereka ada yang boykot juga. Tapi lu beli tetap. Enggak lah. Emang gua lu Enggak, kenapa? Lu ikut-ikutan apa emang prinsip lu? lah, emang gua udah nggak pernah pakai produk-produk itu, produk-produk yang berbau mereka, Yon. Wah, ngeri. Tapi emang kenapa? Tapi waktu Alasan itu dia neraktir kita ini ya, apa ya? McD ya? Oh iya, traktir kita McD. Gimana nih? Lo harus Yang bertanggung mana? jawabin sama yang lo ngomongin. Emang kita jadi beli McD waktu itu? Nggak jadi. Nggak Oh, jadi. jadi. Mau Iya, chicken. chicken. Ya iyalah, mau nyerang gue tapi dia yang lupa. Dia mau nyerang gue tapi dia lupa aku.
Gue udah tahu strategi dia tuh, dia pengen nyerang gua tapi lupa dia. Ya, emang selalu celahnya di situ. Dia yang mesen, lu yang mesen di sana, gua kan ngirimin mentahannya aja. Makanya. Tapi kalau di Australia gimana? kalau di Australia mah sebenarnya tuh gerakan-gerakan boykot atau menolak perang itu seberapa besar sih? Soalnya kan kalau di Australia itu kan kita tahunya kan ya dengan kacamata Indonesia ya. Itu kan negara barat ya. Dan yang kita tahu kan iya. negara-negara barat itu kan selalu pro gitu dengan kebijakan sana. Betul. Gimana tuh, Bang? Kalau di sini sih Sinyalnya. banyak yang putus-putus ya. Iya, bagus. Enggak, udah mulai. Iya, ada yang pro, ada yang kontra juga sama sebenarnya. Tapi kalau yang kontra lebih banyak yang kenapa sih pada masih support genocide kan gitu. Support gimana? Support genocide. Maksudnya gimana? Oh, Iya, maksudnya tetap Oh. kontra, tetap kontra mereka. oh. Tetap kontra, tapi karena ada support genocide, dia pun juga jadi fokus. Kenapa gue harus support si genocide gitu? Oh. Makanya yang Lebih boleh-boleh ke pun, yang genocide ya. boleh-boleh pun pada kontra juga ya. Maksudnya ini kontra Bukan. penyerangan Palestina itu. Pembantaian. Oh. Menarik. Lebih banyak mana? Pro apa kontra? Kayaknya ini banget. Kalau Akmal kan pro ya. Kalau di persentase, Enggak, Soalnya- Dia pro Israel ya. Sensitif sih. tuh. Iya, banyak yang komen pun di sini itu lebih mementingin kemanusiaan daripada keagamaan juga kan, nggak lihat dari agama karena lu muslim apa, yang penting kan di sini kan kemanusiaannya gitu faktornya. Kemanusiaannya tinggi di sana. Rasa kemanusiaan. Iya. Jadi kalau misalnya di sono Tiap minggu juga ada pawai kok itu. Oh, ada pawai. Hawaii genocide. Tiap minggu bukan bodoh. Oh, Tiap minggu tuh ada pawai pro buat yang Palestina. Oh. Jadi karena kalau yang kontra sama penyerangan Israel tuh emang rata-rata warga-warga yang non-imigran lah ya. Yang non-imigran pun ada, yang Non-imigran tapi nggak lebih bawa banyak izin, sih. Supas nih Australia nggak bawa izin. Non-imigran. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gini-gini Anda susah ketawa. nih. Ini Apa? Gak bisa, guys. kok non-imigran? Lu nggak bisa nyebut Non-imigran apa iya izin original. di sana. Lu lagi di kereta. Bisa gua. Oh bisa. Bebas ya. Bebas ya. Kalau di Indonesia itu kan masalah kan boykot ini agak merugikannya sebenarnya ke pegawai-pegawai yang bekerja di sana ya. Iya betul. Yang Pada kita tahu. mau kerja di mana coba? Nah iya, makanya Efek dari apa namanya? Boykot. sementara brand-brand tersebut itu tuh lebih banyak nyerap tenaga kerja dibanding brand-brand Tenaga yang kerja. lokal sekarang. Heeh. Karena lokal itu lebih franchise sekarang. Ya kan? Iya sih. Iya. Makanya gue juga agak bingung. Oke, di satu sisi kita menolak. Tapi di satu sisi juga kita mikirin deh kesejahteraannya. Kok susah ya gitu. Gue denger Kesejahteraan KFC. Apa? Bang? masyarakat Indo ya. Masyarakat Indo yang nyari kerjaan sekarang makin susah. Kan mereka kan banyak tuh ya. Kayak di KFC itu kan banyak tuh yang senior store manager itu kan tua-tua. Terus
dengar kabar 40 gerai ditutup aja tuh kesian gitu. Kan kalau misalnya kalau di Pamulang deh, kalau gue datang ke KFC yang di Ciputat tuh dekat Gintung, itu tuh store manajernya tua, udah pakai peci, ubanan, dan kalau emang melihat mereka di KFC boleh pakai KFC, pakai peci. ya kalau masalah keyakinan masa mau dialah Ya Allah. Masih aja pertanyaan kayak gitu. Udah hampir 30 gol. Kan lebih bagus pakai apa tuh yang buat penutup rambut biar nggak. Apaan? Udah tua kan rambutnya rontok, nanti masuk ke penggorengan gimana? kan store Gua manajer nggak tahu. ngegoreng. Iya kan lagi sidak apa gimana? Gue Cek. tahu dia tuh pengen belokin ke situ cuy. Pengen belokin ke jaring itu helmet. Gak gitu konsepnya. Iya masalahnya gini loh, emang di perusahaan mana, misalnya BFI tukang minjemin duit gitu, emang nggak boleh nggak pakai Pakai peci? peci gitu. Pakai peci, kan Boleh BFI aja. secara bisnis riba. Lo peci kan bukan agama. Iya, Ayo lo. akhirnya balik lagi ke situ kan. Nah, baik lagi. Berarti kalau Tapi lucu juga pertanyaannya. ya bener KFC tapi boleh pakai kan peci. gua sungguh ke KFC nggak pernah ada yang pakai peci. Tapi yang cewek-cewek di Ada. KFC McD pakai kerudung. Boleh. Lah kenapa pakai peci nggak boleh? Ya kalau peci kan bisa masuk ke penggorengan kalau lagi nunduk gitu kan. Lagi ngeliat gitu ke penggorengan mas. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lah yang kalau jilbab rambutnya keluar, Jilbabnya kenapa? rambutnya keluar, kayak bini lu misalnya, kalau pakai jilbab kan dulu keluar tuh. Nggak silakan. Kan pakai yang itu yang dalamnya lagi. Oh ciput. Tiput ya. Jadi mau nanya, kalau di Australia sebenarnya tuh kalau untuk nyuarain isu-isu yang seperti itu, apakah se-open itu kah? Kalau untuk sekarang sih open ya. Soalnya di sini juga banyak entah itu kayak komunitas-komunitas yang langsung terjun ke jalan, Oh, kayak pawai gitu, dan tidak dilarang. kampanye kayak nggak dilarang. Mm-mm. Nah, Jadi karena kalau kan di publik bebas kan menyuarakan pendapat pun di sini. Jadi wajar ya maksudnya ketika kayak apa ya, orang-orang Indonesia gitu selain mencari kerja emang mencari kebebasan itu mungkin ya. Mungkin. Dan Kalau- banyak juga kok orang Indo yang masuk sih. Apa ya? Saya maksudnya aku suka ini. Enggak, Pusing, gue pusing. denger tuh, Apa? Gimana ya? gue udah tahu. Omongan-omongan tapi Juli gua itu pasti pengen nanya, ada. Omongan-omongan kenapa Juli itu pasti mukanya ada. pusing Pasti. gitu? Mukanya aku kayak di story main agak pusing gitu. Pusing apaan sih, Gol? Ya maksudnya pusing kerja. Sing kerja. Anda negatif terus emang. Iya lelah, kemarin kan abis kerja tuh langsung main kan malamnya. Jadi gimana mau jawaban lu? Jawaban yang mana nih? Tadi kan pertanyaannya lagi yang pawai tuh. Nah iya, maksudnya Yang kan banyak kalau pendapat di sini. kalau di Indonesia kan kayak demo aja kan izin pemberitahuan lah gitu ada. Kayak kalau di sana nebar demo bebas ya? Ada izinnya juga ke entah itu ke government sama ke polisi juga ada lah pasti. Oh. Mal, gue mau nanya deh. Nah itu. Kalau di sini kan orang Muslim ya, kayaknya kalau minum bir tuh cuman sekadar anggapan bahwa bandel aja gitu, gitu loh. Jadi kalau dilihat orang, ih bandel gitu lah. Cuman kalau di sana, apakah Muslimnya keras juga nggak? Akmal tinggalnya di kan kayak komunitas Islam memang ya.
Misalnya gini deh, Kawasannya kebetulan kalau Ah, ah. Kawasan kalau gue tinggal muslim. sih kebetulan kawasannya kebanyakan Muslim ya, mayoritas kayak India, Pakistan, Arab gitu. Sama juga kalau kalau ada yang lurus-lurus, kalau ada yang agak nyimpang juga sama. Oh, sama aja ya berarti. Kan kalau gue Sama aja. pernah, gue tuh ke Malaysia beberapa kali lah. Dan yang gue tahu, sekalinya mereka tahu kalau lu Muslim, itu beli minuman alkohol aja dilarang. Malaysia tuh agak ini nggak sih? Lumayan Agak strict, kuat ya. agak strict. Strict dia. Strict. Nah, beda dengan kalau lu belinya di toko kelontong atau misalnya India lah. Nah, itu tuh mereka tuh nggak bebasin tuh. Yang penting laku aja produknya. Nah, kalau di sana Ngomongin gitu apa kok? Ngomongin soal Malaysia kayak apa? Ibaratnya ngeganja kalau di Indo kan cuma di penjara kan. Kalau di Malaysia katanya hukuman mati kalau di sana. oh iya, Iya. Gue tanya sama ada temen di sini orang Malaysia, dia bilang katanya kalau ketahuan narkotika apa itu langsung hukuman mati katanya. oh iya kalau narkoba iya, kalau di Indonesia kan juga gitu. Kalau mengedarkan lebih dari berapa, ada ukurannya bro. Ukurannya itu hukuman mata. Tapi kan lebih banyak yang pakai duit lolos. Nggak tahu ya. Gue Tapi Gua kan nggak tahu lebih banyak ya. iya maksudnya bukan pakai duit lolos kali enggak, tapi lebih ngasal banget ngomongnya. Nah, balik lagi ke topik yang tadi. Kan karyawan banyak yang di-PHK nih. Nah, lu sebagai orang yang kerja di sana nih, kan lu lebih tahu nih. Masih ada kesempatan nggak orang-orang buat kerja di sana? Kayaknya sekarang orang lebih ke tren ini nggak sih? Yang muda-muda tuh buat luar negeri, yang punya modal tapi ya. Iya. Nah, Dan itu rata-rata itu. pada nggak mau balik. Gimana mal? Iya, jujur sih kalau untuk sekarang kalau buat yang muda-muda pada pengen cari kerja pun di sini emang satu prospeknya juga lebih bagus sih buat pengalaman, buat secara uang, secara culture juga bagus. Nah, tapi gue pengen nanya nih, Kenapa? awalnya apa sih yang mendorong lu pengen ke sana? Kan kita nggak tahu nih, tahu-tahu udah beli tiket pesawat aja nih si bangsat ini. Iya, kita udah pernah bahas di podcast sebelumnya. Nah, Kalau lu tuh kabur tiba-tiba. lagi main PS atau bilang gue mau ke Australia. Katanya. Faktor itu sih karena di Indonesia yang satu sulit pekerjaan. Nggak, lu Yang satu nggak berpikir sejauh itu, nggak? Coba cerita yang lebih detail lagi. Enggak benar, karena gue sulit pekerjaan kan gue udah Waktu itu dia terakhir masih kan kerja kan? Cuman Masih? gajinya di bawah UMR aja. gajinya di bawah UMR. Kalau di sini kan gue ibaratnya Gua 2 hari ingat 3 hari waktu itu kerja tuh kan masih kerja di UMR daerah Jakarta, enak terus lu alhamdulillah. beliin gua apa shawarma ya. Nah itu lu masih kerja lo waktu itu. Yang mana ya? Lupa gue. Kita nongkrong bertiga. Ya pokoknya lu beli Aduh, gue makanan. lupa. terus Iya, pulang kerja, makan terus nih ya. Gua ngambil ke rumah dia waktu itu. Iya, ngambil ke rumah Akmal. Akmal. Udah tuh. Habis itu ke sore malamnya kita nongkrong. Bobby bawa PS. Terus tiba-tiba kita lagi main PS. Bro, gue November ke Australia. Hah? Lah, katanya. Ya nggak Iya. apa-apa, Bray. Gue emang nggak mau gembur-gembur waktu itu. Cuman tiba-tiba yang penting kan dekat-dekat mau berangkat kalau lu gua. ngomong dari awal ya. Iya nggak sih? Mana lagi pandemi kan? Nah, Gitu gimana dah. itu? Mal? waktu Awalnya itu kan gimana? karena Karena faktor om lu ya? Lu ada saudara nggak sih? San? sepupunya om gua ada di sini. Tapi sekarang udah di Indo karena anak sama istrinya tinggal di sana juga kan. Oh, jadi tinggal lu nih. Tinggal gua di sini. Hmm.
Waktu itu soalnya si Akmal itu graphic designer, gaji 3.700.000. Seingat gue segitu ya Mal ya? Segituan lah waktu itulah. 3,8, nggak nyampe 4 juta soalnya. Waduh. Dan disebutnya probation 6 bulan cut kontrak. Bukan naik ke PKWT gitu. Enggak, cut kontrak. Nggak ada. Habis Dia itu tuh dia jatuhnya ikut kayak Oh. Iya nggak sih Mal? Abis itu lu ikut tante lu dulu kan? iya. Iya Dagang ikut tante gua kerja itu, Yang ya dagang baju. gua. Tamrin. Ya. Dagang baju, Tamrin. Nah 2 bulan berikutnya tiba-tiba dia pengumuman. Gue Gua ke Australia. Monyet. Haluannya Enggak, agak jauh sebelumnya. ya. Enggak, sebelum itu gua kerja dulu. Gua sempet kerja dulu. Oh iya 3 lagi ya? bulan, 4 bulan. Kerja lagi ya? 3 bulan, 4 bulan sebelum berangkat tuh gua kerja dulu. Sempet kerja lagi ya Mal ya? Balik lagi editor gua, edit Di- gambar. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya. Dekat yang Petamburan itu kan? Iya, dulu kan gua makannya kerja malam tuh kan gara-gara sering pulang pergi sana kan gua. Petamburan tuh. Baru pas di Petamburan itulah dapat link ke Australia. Iya, obrolan dari om gua nawarin. Tapi sebenarnya mungkin yang Wahyon nggak tahu, gue tuh udah tahu duluan Yon. Bangsat ya. Kita tuh sering berdua kan soalnya di rumah itu. Ya, Wahyon udah nikah ya. Udah. Wah, Ya, ya waktu cuy. itu lagi di mana ya, lupa gua. Oh enggak, udah married. Oh iya, Jadi- nggak bisa kumpul apa gitu Ya, waktu itu. waktu cuma gua lu sedikit doang yang main. berkurang setelah merit. Ya salah satu podcast kita berhenti itu kan Wahyon married. Wahyon married Iya, emang susah pak. tai. Emang tai. Nggak boleh gitu dong, emang nggak boleh gitu. Dia kan udah berkeluarga, sekarang udah punya anak, harusnya kita support supaya jadi Iya. bapak yang baik kan. Siapa nama anak lu Salom ya? Salom. Shalom. Shanum, kenapa jadi Shalom? Shalom itu salam gue tadi. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, tapi kan yang gue waktu itu nggak ceritain ke anak-anak kan itu mal soal lu udah mau berangkat. Orang Akmal nunjukin tiket ke gue Kantas. Udah nih cuy, visanya juga udah. Karena waktu itu pun gue emang gue nggak gembar-gembur sama anak-anak juga Iya, lu Tiba-tiba ke gue doang kan. tiba-tiba berangkat aja, ngilang aja tiba-tiba gue. Akhirnya tuh 2 minggu sebelum berangkat yang main PS itu, gue ke Australia November. Iya, main PS. Gue ke Australia, si Bobby sama si Wahyon nggak percaya. Apaan sih? Apaan sih? Gue udah tahu tuh jawaban mereka berdua kan. Apaan? Ini bocah ngelawak. Karena kan gue suka bohong juga karena ada sama lu pada. Iya, terus tiba-tiba gue sih nggak cerita. 2 minggu setelah itulah, sebelum lu berangkat yang kita perpisahan malam-malam. Oh, yang di warkop. Iya, ingat Iya. gua. Waktu itu ada Ardo, ada siapa? Nggak Adam. sih, culik doang, culik. Culik. Culik ya? Ada culik, ada Ardo. Iya, kan di warkop lah, baru kan lu pada ngomong. Iya. Gue sudah tahu. Terus sekarang juga sampai itu ya, diperketat ya. Iya, Gimana mah sekarang mah regulasinya mah, syaratnya? Kalau sekarang untuk visa masih sama. Kalau lu emang mau aman cari kerja di sini bisa WHV, working holiday visa, sama student visa. Tapi kalau student visa pun sekarang harus dibagi kan jamnya, karena harus ke Oh. kampus juga kalau untuk yang student. Porsi Kalau peraturan kuliah sama kerja gedean mana? Kalau yang porsi kuliah sama kerja tergantung kampus sih, beda-beda Yon. Ada yang seminggu masuk sehari 2 hari, ada yang masuk setiap hari. yang sebulan sekali nggak ada. Tergantung
Lu tergantung dari UT, college anjing. masing-masing. Nggak, tapi jujur ya, gue pas kemarin kantor gue tuh sempet ini, cuy mal apa PHK, gelombang PHK-nya lumayan. Karena ya kondisi kita kan di negara lagi nggak ada kan. Ditambah lagi ya faktor ini kan karena judul kan, jadi daya beli menurun juga. Orang pada pinjemnya juga kepinjol, nggak ada ke Iya. finance resmi. Ya itu sempat unit gua tuh mau ada PHK. Gua kepikiran dong kalau gua ke PHK gua gimana. Gua konteks siapa? Mal, gua mau ke Australia gimana caranya? Kayak gitu. Iya, nggak lu doang sih, gue sebenarnya yang nanya kayak gitu. Temen-temen yang udah tahu gue di sini pun juga ada yang nanya juga tentang gimana sih caranya supaya dapat visa dan gue bisa kerja di sana. Kayaknya kan banyak yang tergiur influencer karena gaji segini pada mau berangkat. Nggak ngeliat influencer, Share manis-manisnya kan. Karena lu influencer kita. Oke, ini waktu tinggal sedikit lagi. Mungkin kita bisa lanjut di episode berikutnya lah soal di Australia itu kerjanya gimana. Tapi Mas, so far apa yang lo rasain di Australia dan tidak lo rasain di Indonesia gitu? Kalau gua sih, gua ngerasain kerja nggak banyak drama sih di sini, Oh, jilat-menjilat nggak ada ya? Kerja cuman sebatas Dalam kerja gitu nggak ada ya? kalau lingkungan gua kan kenapa? Karena kan kalau di sini pun Sebentar, lu kayak jelasin dulu sekarang lu kita, bidang lu apa? Biar gua relate kerja nih. konstruksi sekarang. Konstruksi. Gua kerja Tukang konstruksi kayu sekarang. ya? Oh, tukang kayu tuh. Labor, presiden. gua lebih ke labor. Kalau tukang kayu jadi presiden tuh. Iya, next presiden gua tukang kayu. Tapi bedanya kan kalau tukang kayu di sini gua nggak politik dinasti. Oh gitu, aduh. 7 menit lagi, Mal. Ayo. 7 menit lagi lumayan lah ya, bisa biar Akmal ditangkap. Iya. Gimana coba terus tukang kayu di dinasti gimana? Bangun dinasti. Iya, kalau di sini kan lebih banyak orang-orang yang kerja di sini. Ada yang kerja kantoran tapi nggak sebanyak kerja. Kalau yang kerja kantoran itu sebutannya white collar. Kalau pekerja-pekerja kayak gue ini kan sebutannya blue collar, entah itu di sektor bidang F&B, hospitality, construction, Biasa lah ya. banyak Kalau di sih. sini masuknya informal ya, Informal. formal ya. Terus Kerja pertanian, apa gitu yang anak-anak WHV, entah pertanian, entah itu di pabrik daging, lebih banyak Iya. sih pekerjaannya. Dan di sini pun lu sampai umur 60 pun kalau masih bisa sanggup kerja pun masih bisa kerja. Wah. Nggak ada batas umur, Itu yang perlu di bisnaker kita ya. nggak ada Kita di sini 30 nggak ada udah pembatasan pensiun gender kalau juga, orang udah kerja. nggak ada pembatas. kalau nggak Iya, gua- makanya itu kalau sih nggak- alasan salah satu alasan gue kenapa gue berangkat juga karena itu. Selain buatnya nyari kerja, ngumpulin duit juga kan. Karena faktor kerjanya pun di sini lebih mudah lah prospeknya daripada di negara sendiri kalau untuk jangka sekarang. Berarti itu emang faktor lapangan kerja ya kalau lu ya. Kalau gue faktor lapangan kerja, kenapa gue berangkat ke sini akhirnya. Satu lagi mungkin nih yang terakhir kan. Gue Iya, mau nanya. meeting. Ini lo harus jawabannya. Tujuan lu ke Australia, tujuannya apa? Tujuan finalnya? Lu maksudnya lu mau punya usaha nantinya di Indo atau lu nyari atau dia mau apa? Buat nyari tinggal di sana? Iya.
Apa green card? Permanent resident. Deh, semacam itulah. Permanent resident. Lah atau gimana maksudnya? Tujuan Kalau untuk sekarang sih gue mau nabung dulu, mau punya bisnis sih yang utama tuh, mau punya bisnis di Indo. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau jodoh gue ada di sini dan gue nikah dapet green card pun ya nggak tahu. Insya Allah lah. nggak jelas nih orang tujuannya. Masih nggak jelas. The next president loh. Lah, kok nggak presiden loh. jelas? Nggak jelas. Lah, kok nggak Tujuan itu jelas? satu, bukan mungkin bisa gini nggak ada. Iya, tujuan gue bikin bisnis nih, gue ngumpulin duit dulu modal, nanti gue bakal bikin bisnis. Oke, kita siap. Itu tujuan gue. Gua ready gue jadi partner lo mal. Kita bisnis warkop ya mal. Itu tujuan gue. Warkop. Boleh tuh warkop di KI kita buat lagi aja. Ah goblok. Humor. Maksud lu Dono Kasino mau dihidupin lagi? Disamen lagi. Jokes kayak gitu tuh. Gue kalau jokes orang mati gak ikutan deh gue dah. Terakhir itu mal kalau dari gue sisanya cuman ini doang. Kapan lo balik lagi? Balik lagi untuk tahun depan gue masih belum tahu sih kapan. Enggak, maksudnya bukan balik cuman pulang ya. Tapi Ya udah permanen. selesai di sana. Target lo kapan? Target gue mungkin bisa stay 5 tahun lagi mungkin. Oh, boleh 5 juga. tahun, 6 tahun. Kalau misalnya visa gua masih bisa jalan ya. Kalau nggak bisa jalan pun mungkin gua dari negara tujuan lain untuk nge-apply visa baru gua. Iya. Ada kepengenan nggak lo ngeberangkatin kita ke sana? Yang utama sih adik-adik gua dulu ya. Iya. Japan sukanya di sini mah kayak mah. Nggak suka deh gua. Dia suka lihat Gua udah tahu nih. Langit-langit. Gue udah tahu jawaban Wahyun tuh udah baca tuh dari sebelum podcast semula itu. Wah udah ngarah-ngarah sini tuh gue udah tahu nih. Fatin maunya itu ormas. Ikut ormas. Iya. Katanya gabung partai. Ormas apaan? Ormas itu Partai dia. pemburu rendang. Dia gabung deh katanya partai tuh umat. Mau ke Mekah dia. Semenjak di sini gue baca politik, tapi kalau untuk ngikutin dinamika politik yang ada di partai gue nggak ngikutin deh. Gue cuman sebatas politik secara umumnya aja. Tapi kalau untuk dinamika di dalam politik partai itu gue nggak ngikutin deh. Cuman lu pada kali yang tahu. Oke. Kalau gitu kita tutup ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.